Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumen yang sering dianggap kitab sucinya manajemen proyek ya, PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Anda mengirimkan beberapa kutipan dari edisi terbarunya dan bertanya, apa sih inti dari buku tebal ini tanpa harus bacanya lembar demi lembar? Nah, misi kita hari ini adalah membongkar esensinya untuk Anda. Dulu itu, manajer proyek mungkin bisa diibaratkan kayak masinis kereta api ya. Tugasnya jelas, pastiin kereta jalan di rel yang udah ada sampai tujuan tepat waktu sesuai anggaran. Tapi sumber yang Anda berikan ini menunjukkan kalau dunia proyek sekarang itu lebih mirip, arung jeram. Haha, arung jeram. Analogi yang bagus banget. Iya kan? Relnya nggak ada, sungainya nggak bisa diprediksi. Dan tujuannya bukan lagi sekedar sampai di ujung, tapi menavigasi arus liar itu untuk mencapai titik terbaik. PMBOK yang baru ini petahnya. Tepat. Dan mungkin pertanyaan pertama yang muncul di benak Anda adalah, kenapa sih PMBOK ini perlu dirombak total? Bukannya yang lama udah cukup bagus? Sumber Anda memberikan beberapa alasan krusial. Satu, beberapa konsep intinya ternyata ini luar biasa. Sudah tidak diupdate lebih dari 40 tahun. 40 tahun? Wah, Iya, dunia udah berubah, tapi petanya masih peta lama. Kedua, aksesibilitas. Bahasanya dibuat lebih sederhana biar mudah dipahami secara global. Tapi yang ketiga, dan ini gempa buminya, adalah pergeseran fokus. Dari sekedar menyelesaikan pekerjaan menjadi memberikan nilai atau value. fokus pada nilai. Nah, ini yang benar-benar menarik perhatian saya. Jadi, bukan lagi sekedar membangun jembatan, tapi menghubungkan dua komunitas untuk mendorong perekonomian mereka. Di sini saya mulai paham bedanya. Sumber Handa membedakan dengan jelas antara output, yaitu si jembatannya, dengan outcome, hasil akhirnya. Tepat sekali. Selama ini mungkin kita fokus bikin aplikasi canggih, outputnya keren, tapi lupa nanya ada yang beneran pakai nggak untuk mempermudah hidup mereka. Itu kan outcome-nya. Jadi proyek bisa berhasil secara teknis, tapi gagal dalam memberikan nilai. Tepat sekali, itu inti perubahannya. Dan lanskap ini diperumit lagi oleh teknologi kan? Sumber Anda banyak menyoroti peran AI, terutama Gen AI, yang sekarang bisa bantu analisis data, prediksi resiko, sampai otomatisasi laporan. Ditambah lagi, ketidakpastian bisnis bikin pendekatan adaptif seperti Agile jadi menu utama, bukan lagi hidangan sampingan. Oke. Akibatnya, peran manajer proyek berevolusi. Mereka bukan lagi sekedar organisator, tapi harus jadi ahli strategi dan manajer perubahan. Mereka harus bisa jawab, kenapa kita melakukan ini? Bukan cuma bagaimana cara kita melakukannya. Jadi kalau balik ke analogi arung jeram tadi, si pemandu ini nggak bisa cuma ngikutin peta. Dia harus punya intuisi, kemampuan baca arus, dan yang terpenting, pemahaman mendalam mengapa timnya harus sampai ke tujuan. Ini bukan lagi soal alat dan teknik ya, tapi soal pola pikir. Nah, disinilah sumber Anda jadi sangat menarik. Benar, dan ini perubahan yang radikal. Panduan ini sekarang memprioritaskan cara berpikir sebelum masuk ke mekanismenya. Yang menarik, panduan ini mendefinisikan 3 dimensi utama dari pola pikir manajer proyek modern. Menjadi proaktif, bukan reaktif. Oke. Punya rasa kepemilikan atau ownership atas hasil akhir, bukan cuma tugas. Dan yang terpenting, selalu berorientasi pada nilai atau value driven. Oke, jadi proaktif, kepemilikan, dan berorientasi nilai. Betul. Pola pikir ini kemudian dijabarkan jadi 6 prinsip panduan. Anggap saja, ini sebagai kompas moral atau filosofi dasar dari setiap keputusan dalam proyek. Kompas moral, saya suka istilah itu. Apa saja 6 prinsip yang jadi penunjuk arahnya? Keenam prinsip itu, pertama, mengadopsi pandangan holistik, melihat proyek sebagai satu sistem. Kedua, fokus pada nilai, ini udah kita bahas. Ketiga, menanamkan kualitas. Keempat, menjadi pemimpin yang akuntabel. Kelima, mengintegrasikan keberlanjutan. Dan yang keenam, membangun budaya yang memberdayakan. Saya penasaran sama mengintegrasikan keberlanjutan. Bagi banyak manajer proyek yang dikejar target, ini mungkin kedengaannya kayak tambahan kerjaan yang mahal dan ya merepotkan. Apakah sumber Anda memberikan argumen kenapa ini justru sebuah investasi, bukan sekedar biaya? Pertanyaan yang bagus banget dan sangat praktis. Sumber Anda menjawab ini dengan tegas. Keberlanjutan di sini bukan cuma soal nanam pohon ya,
Definisinya jauh lebih luas, mencakup 3 pilar: dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oh, oke. Jadi luas ya cakupannya. Tanpa kompensasi yang adil. Ya. Sumber Anda bahkan menampilkan piramida keberlanjutan. Langkah pertamanya itu menghindari dampak negatif. Kalau nggak bisa, baru meminimalkan. Pilihan terakhir, baru mengkompensasi. Jadi ini bukan biaya tambahan, tapi bagian dari manajemen resiko. Proyek yang berkelanjutan itu cenderung lebih tangguh. Itu masuk akal. Mikirin ini di awal bisa mencegah biaya yang jauh lebih besar di kemudian hari. Oke, sekarang gimana dengan prinsip membangun budaya yang memberdayakan? Ini kan kedengarannya ideal, tapi di dunia nyata ada tenggat waktu yang ketat, bos yang menuntut hasil. Bukannya budaya pemberdayaan ini bisa jadi terlalu lambat atau malah kacau? Ini ketegangan klasik ya, antara kontrol dan kolaborasi. Tapi sumber Anda berargumen, dalam kompleksitas proyek modern, model komando dan kontrol justru lebih berisiko. Prinsip ini bukan berarti nggak ada pemimpin, bukan. Oke. Ini tentang menciptakan lingkungan yang didasari kepercayaan dan kejelasan peran. Bayangin tim bedah. Tim bedah, oke. Setiap orang tahu persis tugasnya, tapi mereka juga diberdayakan untuk angkat bicara kalau melihat sesuatu yang salah, terlepas dari senioritas. Nah, itulah budaya pemberdayaan. Oke, saya paham. Dalam proyek, ini artinya anggota tim merasa aman buat ngasih ide, laporin masalah lebih dini, dan kolaborasi proaktif, bukan cuma nunggu perintah. Apalagi dengan tim yang tersebar di mana-mana dan kerja virtual, kan? Nggak mungkin di micromanage ya? Nggak mungkin. Kepercayaan dan pemberdayaan jadi satu-satunya cara untuk bergerak cepat. Oke, saya paham. Jadi, setelah kita punya prinsip ini sebagai kompas moral, gimana kita menerjemahkannya ke peta kerja sehari-hari? Di mana area-area kritisnya? Nah, disinilah kita masuk dari mengapa ke apa. PMBOK memperkenalkan konsep yang disebut domain kinerja proyek, Project Performance Domains. Ini bukan daftar tugas ya, melainkan sekelompok aktivitas terkait yang saling berinteraksi dan berjalan bersamaan sepanjang proyek. Menarik. Jadi ini bukan tahapan, tapi area-area yang selalu aktif. Apa saja ketujuh domain itu? Tentu, domainnya adalah tata kelola atau governance, lalu pemangku kepentingan atau stakeholders, kemudian ada ruang lingkup atau scope, jadwal atau schedule, keuangan atau finance, sumber daya atau resources, dan terakhir risiko atau risk. Oke, ada 7. Kunci utamanya adalah kata saling berinteraksi. Anda nggak bisa nyentuh satu domain tanpa memengaruhi yang lain. Boleh kasih contoh interaksinya? Mungkin antara ruang lingkup, jadwal, dan keuangan. Itu kan segitiga ajaib yang klasik. Tentu. Bayangin dalam proyek aplikasi, tim pemangku kepentingan, misalnya marketing, minta tambahan satu fitur baru. Oke. Ini adalah perubahan di domain ruang lingkup. Otomatis ini akan berdampak pada domain jadwal karena butuh waktu tambahan. Dampak berikutnya ke domain keuangan karena waktu tambahan berarti biaya tambahan. Dan ini juga bisa menciptakan risiko baru, misalnya peluncuran jadi terlambat dari pesaing. Iya. Jadi seperti efek domino ya? Persis. Pandangan berbasis domain ini memaksa manajer proyek untuk berpikir sistemik, bukan parsial. Setiap keputusan itu riak di kolam. Saya suka cara menjelaskannya. Itu gamblang banget. Dari semua domain itu, saya tertarik dengan pemangku kepentingan. Sumber Anda memberikan contoh yang daftarnya panjang sekali, bukan cuma klien dan tim. Betul sekali. Daftar itu memang sengaja dibuat sangat luas untuk menekankan pandangan holistik tadi. Tentu ada yang utama seperti sponsor dan pelanggan, tapi juga mencakup badan pengatur, pemasok, komunitas lokal. Dan yang paling menarik, seperti yang Anda lihat, adalah penyebutan keluarga dari anggota tim proyek. Nah, itu dia. Itu yang saya notice. Keluarga. Ini adalah pengakuan bahwa anggota tim itu manusia utuh. Kalau proyek menuntut mereka lembur terus, itu akan berdampak pada keluarga mereka yang ujung-ujungnya mempengaruhi kinerja mereka. Ini perspektif yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Oke, jadi selain 7 domain kinerja ini, adakah struktur lain yang perlu kita tahu? Soalnya saya ingat di PMBOK versi lama ada semacam alur proses gitu. Ada. Panduan ini masih mempertahankan struktur yang mungkin lebih Anda kenal, yaitu 5 area fokus manajemen proyek. Apa saja itu? Kelimanya adalah memulai, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengendalikan, dan menutup. Ini dia. Ini yang sering sekali disalahartikan sebagai fase-fase proyek yang berurutan kayak air terjun. Mulai,
lalu rencana, lalu eksekusi, dan seterusnya. Tapi sumber Anda sepertinya ingin membantah keras pemahaman itu. Tepat. Dan ini poin yang sangat krusial. Sumber Anda menekankan bahwa ini bukanlah fase proyek yang berjalan secara linear. Bukan linear ya? Bukan. Ini adalah kumpulan tindakan yang bisa tumpang tindih dan berulang. Misalnya, dalam proyek yang adaptif, kegiatan merencanakan itu nggak cuma terjadi di awal. Ia terjadi dalam siklus kecil di setiap iterasi. Oh, oke. Tim merencanakan sedikit, membangun sedikit, meninjau, lalu merencanakan lagi. Jadi kelima area fokus ini lebih seperti jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus dilakukan, bukan tahapan yang dilewati sekali lalu selesai. Ini membawa kita ke pertanyaan besar bagi Anda di luar sana. Dengan semua ini, apakah PMBOK yang baru berarti semua proyek harus dijalankan dengan cara yang sama persis? Apa ini jadi resep yang kaku? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, dan ini mungkin pembaruan paling fundamental. Sumber Anda sangat menekankan fleksibilitas. Panduan ini memperkenalkan sebuah spektrum pendekatan pengembangan. Anda bisa bayangkan ini seperti sebuah garis. Sebuah spektrum? Oke. Di satu ujung ekstrim ada pendekatan prediktif, dan di ujung lainnya ada pendekatan adaptif. Oke, mari kita bedah kedua ujung spektrum itu, prediktif dan adaptif. Pendekatan prediktif atau waterfall itu paling optimal ketika ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek bisa ditentukan dengan sangat jelas di awal. Contohnya seperti konstruksi gedung gitu ya? Tepat sekali, seperti konstruksi gedung pencakar langit. Anda kan nggak bisa di tengah jalan memutuskan, kayaknya kita butuh 10 lantai tambahan. Semua harus presisi dari awal. Haha, bener juga. Di ujung lain, ada pendekatan adaptif yang lebih dikenal dengan istilah agile. Ini sangat berguna waktu ada ketidakpastian yang tinggi dan persyaratan proyek cenderung berubah, seperti saat mengembangkan software inovatif. Oke. Fokusnya pada siklus kerja pendek atau iterasi untuk memberikan nilai secara bertahap dan dapat umpan balik secepat mungkin. Dan tentu saja dunia nyata jarang sekali ada di titik-titik ekstrim itu. Pasti ada area di tengah-tengahnya kan? Tepat. Di tengah-tengah spektrum itu ada pendekatan hibrida. Ini kombinasi keduanya, dan ini yang paling sering terjadi di dunia nyata. Hibrida, oke. Bayangkan Anda lagi bangun mobil listrik pintar. Pembuatan sasis dan bodinya mungkin pakai pendekatan prediktif, karena bisa direncanakan detail. Tapi pengembangan software untuk navigasinya, yang butuh banyak uji coba dengan pengguna, akan jauh lebih efektif pakai pendekatan adaptif. Ah, saya mengerti. Jadi kita bisa mencampur dan mencocokkan pendekatan sesuai kebutuhan proyek. Ini terdengar jauh lebih praktis dan realistis ya untuk dunia kerja modern. Bukan lagi perdebatan agile versus waterfall. Persis. Tapi, mana alat yang tepat untuk pekerjaan ini? Dan ini membawa kita pada konsep kunci terakhir yang sangat ditekankan sumber Anda. Penyesuaian atau tailoring. Tailoring. Inti dari tailoring adalah secara sengaja dan sadar mengadaptasi pendekatan, tata kelola, dan proses agar lebih sesuai dengan lingkungan dan pekerjaan yang ada. PMBOK modern secara eksplisit bilang, tidak ada satu ukuran untuk semua. Oke. Panduan ini adalah sebuah kotak peralatan yang besar, bukan satu set instruksi yang kaku. Manajer proyek dan timnya didorong untuk berpikir kritis dan memilih alat mana yang paling relevan. Jadi seperti koki yang meracik resep bukan sekedar mengikuti resep yang sudah jadi. Analogi yang sempurna, tepat sekali. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Panduan PMBOK modern ini jelas bukan lagi sekedar buku resep yang kaku. Ini lebih seperti kerangka berpikir ya, sebuah filosofi. Jika kita harus menyaringnya jadi beberapa pelajaran utama, mungkin begini. Pertama, pelajaran terbesar adalah manajemen proyek modern memaksa kita berhenti bertanya apa yang harus kita lakukan, dan mulai bertanya mengapa kita melakukan ini. Oke, dari apa ke mengapa? Fokusnya bergeser dari batasan ruang lingkup, jadwal, biaya, ke penciptaan nilai. Pertanyaannya bukan lagi, apakah proyek selesai tepat waktu, tapi apakah proyek ini memberikan manfaat yang diharapkan. Kedua, pola pikir mendahului proses. Ini bukan lagi soal ngikutin langkah-langkah, tapi tentang menumbuhkan pola pikir proaktif, kepemilikan, berorientasi nilai, dan menerapkan prinsip-prinsip seperti keberlanjutan. Dan ketiga, fleksibilitas adalah raja. PMBOK modern secara aktif mendorong praktik penyesuaian atau tailoring. Ia mengakui berbagai pendekatan prediktif, adaptif, hibrida,
dan meminta Anda untuk memilih dan mengkombinasikannya secara cerdas. Bukan lagi tentang mengikuti aturan secara buta. Tapi tentang membuat pilihan yang terinformasi sesuai konteks unik setiap proyek. Tepat. Setelah membahas semua ini, ada satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Sumber yang Anda bagikan banyak sekali menyinggung bagaimana AI bisa membantu manajemen proyek, mulai dari otomatisasi laporan, analisis risiko, sampai optimisasi jadwal. Benar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah peran manajer proyek, tapi bagaimana dan seberapa dalam. AI bisa mengambil alih banyak tugas analitis dan administratif yang selama ini memakan waktu manajer proyek. Tepat. Jadi inilah pemikiran untuk Anda. Dengan begitu banyak tugas, mulai dari penjadwalan, pelacakan kemajuan, hingga prediksi risiko yang bisa diotomatisasi atau sangat dibantu oleh AI. Menurut Anda, apa satu keahlian paling krusial dari seorang manusia yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI dalam memimpin sebuah proyek dalam memandu arung jeram itu menuju kesuksesan?